Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, permisi Pak, sebelumnya saya mendapatkan tugas untuk mendiseminasikan tentang budaya positif untuk di sekolah kita. Nah, menurut Bapak, kira-kira untuk diseminasi di sekolah kita hari apa Pak? Terima kasih Pak Eko. Jadi positif sekali kegiatan ini bagi sekolah kita dan khususnya bagi Bapak Ibu. Jadi waktu besok bisa, jadi besok hari Selasa tanggal 12 Juli 2023. Ya. Jadi anak-anak kegiatan MLS itu kita simulasi itu ke Bapak Ibu. Hari Rabu Bapak? Iya, Rabu ya, hari Rabu. Iya. Hari Rabu tanggal 12. Ya. Nah, nanti berarti waktunya kisaran jam 11 ketika MLS sudah selesai istirahat kita akan. Terima kasih Pak atas izinnya. Saya ucapkan semoga nanti kegiatannya berjalan dengan baik dan bisa berdampak positif kepada sekolah kita. Terima kasih teman-teman, disiapkan aja nanti kan Bapak Ibu nanti saya sampaikan ke Bapak Ibu gurunya mengundang bahwa akan berdiseminasi dari panitia. Ya, ini Pak. Permisi Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Selamat siang. Bapak Ibu, kemarin saya sudah menyampaikan waktu kita di lab fisika kimia bahwa akan dilakukan tentang materi budaya positif. Jadi saya akan mendiseminasikan budaya positif yang sudah saya praktekkan kemarin. Jadi biar Bapak Ibu juga bisa menerapkan di tahun ajaran baru. Nah seperti itu. Ya, selamat datang Pak Paja. Lanjut. Lanjut. Ya. Nah, lanjut. Ya, budaya positif ini si pengembangnya Pak Andri Nur Cahyani, kemudian Bu Diah dan Bu Murti Ayu. Nah, ini pengembang modul yang saya pelajari kemarin. Nah, kita lanjut lagi. Jadi yang akan kita lakukan pembukaan tadi, kemudian nanti pemahaman inti dan budaya positif serta adanya refleksi di kegiatan. Nah, Bapak Ibu setuju tidak jika hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Setuju tidak? Nah, ada yang berkata setuju, ada yang berkata tidak? Kalau tidak mesti, tengah-tengah. Kemudian Bapak Ibu, hukuman yang positif itu dicontohkan seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju kan ya? Menurut Bapak Ibu? Setuju lah. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Setuju kan? Setuju. Kenapa? Ayo, kenapa? Menyatakan setuju kenapa? Ya, kenapa Bu ini? Karena secara manusiawi pasti ingin adanya pengakuan. Ketika apa yang kita lakukan itu diakui, dihargai, itu menurut saya pribadi itu sangat memotivasi. Mungkin ke anak juga kayak gitu. Karena kita lihat anak yang nggak pernah kita perhatikan, ketika kita beri penghargaan, kita kasih perhatian lebih, yang semula dari yang malas bisa menjadi lebih antusias. Lagi Bapak Ibu. Jadi teorinya ini kalau kita memberikan reward, penghargaan, berarti ada juga hukuman. Nah, apakah ini sejalan dengan teori budaya positif yang akan kita terapkan di tahun ajaran baru? Yuk kita lanjut di halaman selanjutnya. Nah, ini topiknya nanti disiplin positif, kemudian nilai kebijakan universal itu seperti apa, teori motivasi, tadi tentang hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi, keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar, dan 5 posisi kontrol. Tadi saya dengar saya tidak bisa menjadi kepala sekolah, tidak bisa menjadi ABCD karena saya karakternya ini. Nah, itu nanti kita akan belajar tentang posisi kontrol. Nah, seperti segitiga restitusi nanti akan saya contohkan. Kita lanjut.
di slide selanjutnya. Nah, tentang nilai kebijakan universal, lanjut. Nah, Bapak Ibu, coba Bapak Ibu saya bagi berkelompok, satu kelompok 2 orang. Ya, silahkan mau A atau mau B. Jadi berkelompok kan 2 orang, 1 A 1 B ya. Bapak Ibu yang kelompok A, silahkan genggamkan tangannya. Yang kelompok A, yang satu kelompok kan 2 orang. 2 orang itu A dengan B kan. Nah, yang A genggam tangannya. Ya, genggam satu tangannya nih. Nah, ya, sudah dapat kelompoknya. Oke. Ya, sudah genggam, yang ada dapat kelompok berarti nggak usah digenggam tangannya. Yang genggam tangannya, coba bayangkan dan pikirkan benda atau hak Bapak Ibu yang sangat penting dan tidak boleh ada orang yang tahu. Paham ya? Oke, sudah digenggam. Nah, itu perintahnya ya. Kemudian yang tidak menggenggam silahkan raih bagaimana caranya biar tangan temannya terbuka. Silakan. Ayo teman, silakan rayu, dirayu bagaimana tangan kawannya biar terbuka. Ayo. Silakan. Ya, oh iya, saya akan coba ya, Bapak dari sini ya. Ya, silakan dirayu temannya. Kita akan ya. Ini siapa? Boleh saya lihat tangannya yang di dalam? Oh, boleh. Oh, terbuka. Isinya tadi apa, Ibu? Iya. Oke, yang di situ silakan dirayu. Oh, ya. Oh, iya. Sudah ya. Jadi saya penasaran nih Bapak Ibu. Yang menggenggam tangan tuh tadi yang di sebelah sini apa isinya? Iya, apa isinya? Apa isinya? Oh, kebahagiaan. Apa isinya? Oke. Ya, yang di sebelah sini apa? Isinya apa? Apa isinya? Bisa dibuka apa isinya? Al-Quran. Oh, Al-Quran. Nah, jadi yang benar memposisi kontrolnya itu tetap Bu Esti. Iya, tetap menyembunyikan. Kenapa Bapak Ibu memberitahukan kepada saya? Itulah kalian. Nah, itu Bapak Ibu, posisi kontrol itu siapa? Kita kan orang lain. Atau kita yang harus ikuti orang lain, apa orang lain yang harus ikuti kita? Nah, kenapa tadi dibuka? Berarti Ibu ikuti saya. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut materi selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, dalam perubahan paradigma teori kontrol tadi, ilusi guru mengontrol murid, ya kayak tadi, yang menyuruh ini kan rancak guru. Nah, kayak apa? Guru kah yang mengobati siswa atau siswa yang mengobati guru? Nah, kemudian bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah. Nah, rancak terjadi kepada kita. Kita sebagai guru tuh harus dikritik orang empati jadinya lah. Ya, kalau misalkan konsisten ya berarti kan dengan diri kita sendiri. Kalau jangan sampai kita terhasut. Jadi yang mengontrol diri kita siapa? Diri kita, bukan orang lain, seperti itu. Nah, semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat tadi itu kembali ke dirinya Bapak Ibu sekalian. Begitu juga ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Rancak terjadi nih, mentang guru senior yang ayo kesana lah kerjakan, merasa dewasa. Sama guru menganut ke siswa juga, ayolah tolong ini. Nah, itu kan memaksa, padahal siswanya sedang belajar, seperti itu. Jadi bagaimana kita
memposisikan diri kita sebagai benar-benar guru dan memposisikan diri kita dan mengontrol diri kita. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, kita belajar tentang TP kontrol, tentang stimulus respon. Nah, kalau misalkan saya mengartikan stimulus itu rangsangan kan kosakatanya kasar, ya kan? Makanya kita kasih stimulus. Nah, kalau dahulu lah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi kalau dengan teori kontrol berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi dibalik sudah arahnya posisi kontrol kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, itu rancak tuh yang kita lakukan. Jadi kalau misal teori kontrol berarti orang siswa melakukan perbuatan yang menyimpang atau guru misalkan melakukan perbuatan itu pasti ada tujuannya, apa gerak penyebabnya. Jadi semua perbuatan yang dilakukan itu pasti memiliki tujuan. Jadi jangan kita langsung memberi hukuman dan menuduh. Nah, Bapak Ibu juga seperti tadi kita katakan orang lain bisa mengontrol saya. Nah, bahwa sebenarnya Bapak Ibu yang mengontrol diri Bapak Ibu, jangan sampai orang lain yang mengontrol Bapak Ibu. Jadi stimulus itu tentang pemaksaan, kemudian model berpikir menang kalah. Nah, jangan kita rubahlah dengan teori kontrol kita tentang Anda tidak bisa mengontrol orang lain, jadi kita yang menyesuaikan, kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru, serta model pikiran menang kalahnya dikurangi lah. Nah, seperti itu. Jadi nanti kita ubah pola paradigma kita. Nah, adapun tentang teori budaya positif itu dari William Glasser, bahwa kita itu harus memiliki disiplin. Nah, disiplin itu memiliki motivasi intrinsik. Intrinsik itu ke diri kita, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti diri kita itu harus memiliki kebajikan universal, yang mana nanti Bapak Ibu sebagai wali kelas dan guru mata pelajar harus memiliki keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas, wali kelas keyakinan kelas 10 ruang berapa? Atau kelas 12 MIPA 1 atau 2 atau IPS. Tetapi kalau guru mata pelajaran keyakinan kelasnya berbeda. Keyakinan kelas mata pelajaran yang Bapak Ibu ampuh kita tawarkan ke siswa. Makanya kita sambil belajar P3. Jadi mulai dari ketuhanan, gotong royong, disiplin, kreatif, itu semuanya kita pahami 6 dimensi itu. Kemudian Bapak Ibu tadi dalam melakukan itu, Bapak Ibu juga harus memahami tentang teori kontrolnya tadi. Nah, Bapak Ibu itu teori kontrolnya sebagai apa? Penghukum dan pemberi penghargaan, atau Bapak Ibu sebagai teman, atau Bapak Ibu sebagai pemantau. Nah, jadi atau Bapak Ibu sebagai manajer. Sebenarnya kalau kita sebagai guru, kita itu posisinya sebagai manajer, menyusun kita di kelas seperti apa. Atau kita posisinya sebagai teman. Kadang bahkan yang sering terjadi itu si guru ini tidak bisa memposisikan kontrol dia sebagai guru. Nah, bisa sebagai keluarga, abang, acil, yang anaknya amang, acil, siswa nih, mang, jadinya kan. Padahal bapak. Nah, jadi kita posisikan kontrol kita sebagai siapa. Nah, Bapak Ibu dari sini nanti akan kita lanjutin dari manajer tadi sebagai segitiga restitusi. Jadi kita menstabilkan identitasnya, kemudian memvalidasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Nah, jadi dari situ nanti kita tahu 5 kebutuhan dasar manusia. Next. Ini masih dasarnya. Jadi Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu melihat di sini arti disiplin menurut Bapak Ibu, sebelum yang dilihat di sini ya, apa? Siswa harus disiplin, kita harus disiplin. Apa kan disiplin? Kalau di sini artinya belajar. Nah, sebelumnya Bapak Ibu apa disiplin? Boleh tahu? Sesuai aturan yang berlaku. Berarti masih tentang reward dan hukuman. Yang lainnya dapat mengatur waktu. Aktivitas yang kita lakukan dalam setiap hari.
ya. Setiap hari, kalau misal aktivitas hari pertamanya kurang sesuai, maka di hari selanjutnya lebih baik. Berarti tetap belajar. Kalau ada yang kurang, iya Pak Fajar, silakan. Oh, memang harus, berarti kalau misalkan kurang tetap harus diperbaiki. Iya. Nah, tetap juga ranahnya ke belajar. Jadi arti disiplin yang kita pelajari kemarin itu tetap artinya belajar, Bapak Ibu. Jadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain, ya, itu bisa menjadi kepatuhan, bisa kembali ke orangnya lagi. Nah, masalah nyaman atau tidaknya kembali ke Bapak Ibu, bisa tidak menghargai, memahami tadi. Atau seperti kata Pak Fajar dengan Pak Sus, tujuan hari ini sudah tercapai tapi ada yang kurang. Berarti pencapaiannya kan perlu ditingkatkan, seperti itu. Nah, kita lanjut lagi. Sebelum kita ke nilai kebajikan universal, ada pertanyaan tentang teori kontrol. Tidak ya, kita lanjut. Nah, ya. Ya. Teori kontrol itu saya tanya ulang. Yang mengontrol diri Pak Fajar atau istri? Nah, Pak Fajar yang mengontrol Pak Fajar atau anak? Anak Pak Fajar, anak kandung. Yang mengontrol Pak Fajar, saya sendiri. Tetapi ketika anak merengek-rengek minta mainan, minta jalan, apakah Pak Fajar mengantar anak untuk berjalan-jalan? Iya. Iya. Betul. Iya, betul. Nah, berarti itu kan prosesnya disiplin ke pembelajaran juga. Nah, berarti Pak Fajar sudah menerapkan tentang teori kontrol. Posisi Pak Fajar itu sebagai siapa? Ketika Pak Fajar menjadi seorang ayah, Pak Fajar sebagai siapa? Manajer kah? Teman kah? Pemantau? Penghukum? Nah, sebagai siapa? Ya, pilihan yang saya tawarkan Pak Fajar sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau sebagai manajer waktu tadi. Pilihannya ada 5. Iya, betul, sebagai manajer. Berarti Pak Fajar sudah melakukan teori kontrol kepada diri Pak Fajar sendiri. Nah, seperti tanpa Bapak Fajar sadari. Kita lanjut di. Nah, kebijakan universal yang mana Bapak Ibu perilaku atau perubahan memiliki suatu tujuan. Tadi lah, jadi kita itu jangan langsung menghukum kanak-kanak. Kanak-kanak itu melakukan kegiatan itu pasti ada tujuannya. Sama kayak laki, guring tiba-tiba karena oleh kita atau bini karena menyediakan apa? Pasti setiap dia melakukan perbuatan itu pasti ada tujuannya. Karena mungkin Pak langsung karena mengherani, ya kan? Atau apa? Nah, pasti ada tujuannya. Makanya kita harus mengkonfirmasi. Nah, kalau ini kepada siswa, berarti kita harus tahu apakah dia masuk ke ranah mana. Misalkan nilai ketiga tadi, apakah ranah mandiri, benar kritis, berpendidikan global, gotong royong, dan kreatif. Kalau kreatif, kita kan memberi tugas. Saya kan pernah memberi tugas kepada siswa, silahkan dikerjakan. Kerjakannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh tentang video, boleh tentang rekaman, yang mana dia mau, yang penting dia mengumpulkan. Nah, itu kan berarti tentang kreatif. Masuk tuh Bapak Ibu. Sama guru kemarin ngajar berkolaborasi tentang tanaman, jagung segala macam, kreatif juga, masuk ranahnya. Kemudian bergotong royong,
ketika siswa mengerjakan bersama-sama, berarti dia masuk ranah itu sudah yang sudah kita lakukan, cuma bahasanya aja yang berbeda. Kemudian apa bedanya bergotong royong dengan bernalar kritis? Ketika siswa berdiskusi, berbicara, itu sudah masuk ke ranah berpikir kritis, lain gotong royong. Beda sudah. Ketika ini masih berpander, jawab-jawab wacana, nah itu masih berpikir kritis. Ketika dia mengerjakan ada produknya, berarti gotong royong. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat di nilai nomor 1 tentang beriman bertakwa kepada Tuhan, seluruh siswa kita memiliki agama, berarti dia sudah menerapkannya. Tapi kita tidak tahu berkembangnya apa, terlihat atau tidak, atau sudah berkembang, sedang berkembang, kita sesuaikan ketika kita di dalam kelas. Kita lanjut tentang teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, yang kata saya tadi, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu masuk eksternal tadi, yang Bapak Ibu bilang setuju dihukum, setuju ya. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Eksternal juga. Saya akan menjadi orang. Nah, kalau menjadi orang itu kembali ke dirinya sendiri, berarti internal. Kalau yang keluar berarti eksternal. Sudah kita lakukan tuh, mungkin nanti kita ulang-ulang lagi. Contoh kayak gini, Bu Nani, bagaimana Ibu Nani berangkat ke sekolah sehingga Bu Nani hadir di sekolah tepat waktu? Nah, itu motivasi eksternal, kita bisa melihat dari orang lain atau kegiatannya seperti itu. Kalau internal ke diri kita sendiri. Contoh Pak Yuda, bagaimana hari ini kabarnya? Misalkan seperti itu. Apa kabarnya Pak Yuda? Baik. Bagaimana bisa dirinya menjadi baik? Nah, itu internal. Jadi kita bisa menirunya. Lanjut. Ya, merdeka tidak hanya terlepas dari perintah, itu menurut KHD, Ki Hajar Dewantara, tapi juga cakap memerintah diri sendiri. Rancak nih ketika kita tidur, masih jam sekian tidur lagi. Nah, yang mengatur memerintah ya kita sendiri. Terus ketika kita sudah jamnya ya, jam ngajar masuk kelas, bel sudah ada memberitahuan, kita tinggal melangkah menuju kelas. Nanti aja nunggu kawannya ngajak atau kawan apa. Berarti kan kita ke diri kita sendiri yang memerintah. Kita mau tidaknya ke diri kita, nggak usah diusaha atau diperintah. Lanjut. Nah, ini tadi dihukum oleh penghargaan. Nah, Bapak Ibu, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Kenapa seperti itu? Contoh, Bapak Ibu, ketika ayo kita ikut diklat, terus Bapak Ibu enggak dapat duit, saya masih belum siap, masih terlalu muda. Berarti Bapak Ibu tidak mau perpanjang ilmunya Bapak Ibu, tidak mau mengembangkan dirinya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu penghargaan menghukum, contoh ini Bu Titi ini saya contohkan, jadi pembina eskul membawa siswanya ke tingkat internasional, diberi penghargaan oleh presiden. Nah, ketika Bu Titi tidak mendapatkan penghargaan dari presiden, jadi motivasi penghukumnya ada. Kada dapat juga Bapak, aku berkhidmat. Jadi yang diincar itu penghargaan. Kalau tidak ada yang dicapai, berbeda dengan Bu Titi tadi. Yang sebenarnya kalau Bu Titi, karena dianya hobinya itu, dunianya memang di situ dan menikmati pekerjaan itu, tanpa ada hukuman dan penghargaan, Ibu Titi tetap melakukannya karena Ibu Titi senang. Jadi Ibu Titi tidak termasuk penghargaan menghukum. Orang kan rancak umpat lomba, umpat lari, jalan sehat. Ayo umpat, tetapi kalau kami dapat hadiah, nah kayak itu. Makanya penghargaan itu bisa menghukum.
penghargaan mengurangi ketempatan. Sudah pegawai hebat ngajar, ternyata diberi intensif sekian. Kada sesuai, sama aja yang pegawai berhemat gajinya dengan yang kada. Nah seperti itu. Atau misalkan datang pagi-pagi dengan datang siang sama aja kan. Nah jadi kayak gitu. Seandainya ada yang diincarnya, mungkin ya ini jadinya penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif. Banyak tuh diberi penghargaan, ternyata dapat ini aja. Misalnya saya lagi masalahnya itu penghargaan merusak hubungan. Nah kan kita diberi ini, ternyata diberi sekian tidak sesuai, sehingga besoknya malas komunikasi dengan rekan kerja, dengan kepala sekolah dan yang lainnya. Kita lanjut lagi sampai yang dihukum ini tadi ya, dihukum oleh penghargaan menurunkan kualitas. Nah itu acak tuh terjadi. Penghargaan mematikan kreativitas. Sering, wah tulai sudah dapat begitu aja ternyata. Jadi dia tidak ada daya saing dan daya ingin belajar seorang guru. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik kepada diri sendiri tadi. Ya, kita lanjut. Nah, kemudian kita kewajiban tentang apresiasi, tentang pengakuan secara khusus pribadi, kemudian semua murid, konsisten dan proses. Jadi memang kita harus mengakui, baik siswa, guru juga harus mengakui bagaimana kita memahami siswa, bagaimana kita memberikan apresiasi. Jadi apresiasi itu bukan hanya sekedar penghargaan. Ucapan tepuk tangan, kasih jempol juga penghargaan. Kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, contoh pengakuan atau apresiasi kebijakan. Kalau pembukanya bahasa yang sering dilontarkan seperti ini. Kemarin saya perhatikan, saya menghargai, terima kasih untuk, contoh, kita mengakhiri pembelajaran, terima kasih telah mengikuti pelajaran dengan selesai. Nah, pasti ada kata itu. Berarti ini contoh pengakuan tentang apresiasi kebajikan. Sedangkan nilai kebajikannya rasa empati, kepedulian, rasa tanggung jawab. Kemudian tentang situasinya pada saat menolong murid baru di kelas, kemudian membantu teman di tugas kelompoknya, kemudian pada saat kamu memungut kertas-kertas berserakan di lantai. Saya tanya kepada Bapak Ibu, siswa terlambat, kemudian Bapak Ibu suruh push up, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Guru mata pelajaran olahraga, siswa terlambat, kemudian diberi hukuman push up. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Beda. Yang tadi itu keyakinan kelas umum, yang ini gurunya. Karena sudah ada perjanjian di awal. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Nah ini, silakan Bapak Ibu jawab. Ya, nomor 1 lah. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Oke, silakan beri terangkan. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas yang telah dicoret-coret oleh temannya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran olahraga. Kita lihat jawabannya. Next. Nah, ini jawabannya. Jadi yang konsekuensi menggantikan kertas memang tanggung jawab dia. Kemudian membersihkan tumpahan air tanggung jawab dia. Mengelilingi lapangan pada saat pelajaran olahraga. Nah, seperti itu. Jadi kita harus bisa membedakan yang mana hukuman, yang mana konsekuensi.
Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Kita lanjut. Bapak Ibu, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau dahulu kalimatnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Nah, membuat anak sakit berupa fisik ataupun hati, raja menyakiti hati kanak-kanak dengan fisik kanak-kanak berarti hukuman. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Contohnya, kenapa sikap kamu seperti itu? Nah, itu kan konsekuensi. Kelakuan ikam nih, langsung melejak menuduh, itu langsung hukum sakit hati siswa. Anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong, konsen diri, kemudian anak belajar menyembunyikan kesalahannya, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, itu merupakan hukuman. Sedangkan konsekuensi mulai dari anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong, kemudian konsen diri yang baik, anak belajar kehilangan hak. Nah, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, tapi jangan jangka panjang. Seperti itu. Kita lanjut. Bapak Ibu, yang tadi ada pertanyaan kada hukuman sama konsekuensi. Lanjutlah. Restitusi. Nah, Bapak Ibu, ada yang pernah mendengar kosakata restitusi sebelumnya? Belum. Jadi restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki dirinya menjadi lebih baik sesuai dengan lingkungan atau kesepakatan yang bersama. Jadi mereka memiliki tujuan mulia yang mana harus diperlakukan sama seperti orang lain juga. Kita lanjut. Nah, ini apakah jelasnya Bapak Ibu terlihat? Halus, Pak. Iya, sangat tidak jelas. Duduk. Coba aja. Jarang makan. Nah, harus terjadi. Ini mendengar lah. Ini Bapak Ibu, kalau identitas gagal, sesuatu yang menyakitkan, konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi. Restitusinya merupakan pilihan. Jadi bagaimana nanti? Kemudian tidak nyaman untuk murid jangka waktu panjang. Kalau konsekuensinya jangan sampai jangka panjang, jangka pendek. Sedangkan restitusinya menguatkan diri siswa agar bisa jadi lebih baik. Kemudian murid akan tersakiti, murid pasif agresi, kemudian berlaku hanya sebuah intuisi, peraturan adalah blank, kamu harus seperti itu kalau hukuman. Sedangkan konsekuensi itu netral lah, sedangkan restitusi itu positif. Jadi mengarahkan siswa kita menjadi lebih positif. Jadi kalau misalkan ada hukuman dirubah menjadi restitusi. Biasanya Bapak Ibu ambil yang umum, netral saja. Seperti itu. Jadi nanti contoh ya, peraturan ini harus kamu tepati, itu hukuman. Kalau konsekuensinya, mampukah kamu melakukannya? Kenapa kamu tidak melakukannya? Nah itu. Tetapi kalau restitusi, apakah kamu masih meyakini tentang keyakinan sekolah kita bahwa sekolah kita harus menggunakan apa seperti itu. Nah kedepannya kamu harus bagaimana? Jadi biarkan siswa yang mencari jawaban dan solusinya sendiri. Kita tinggal kalau sesuai kita tarik lagi dia dari dunia yang curam itu. Yuk lanjut. Lanjut. Ciri-ciri restitusi. Nah, ini ada 9. Menurut Bapak Ibu pernah yang mana dari 9 ini?
bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut melihat ke dalam diri, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, kemudian cara yang baik, kemudian karakter, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Bapak Ibu pernah melakukan yang mana? Restitusi. Yang mana? Iya, untuk siswa. Diapakan siswanya? Iya, bukan paksaan. Berarti Bapak Ibu belum. Nah, kita coba di tahun ajaran baru ini, karena kita menggunakan kurikulum merdeka, dirubahlah polanya semua, restitusinya. Next, kita lanjut. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini tentang keyakinan kelas, Bapak Ibu. Kalau dahulu kan peraturan kelas, ya kalau. Nah, kita rubah nih wali kelas nih tahun ajaran baru dengan guru mapel. Bagaimana kita harus merubah peraturan itu menjadi keyakinan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan kelas? Karena untuk menyepakati bersama. Bapak Ibu, akan saya contohkan terlebih dahulu peraturan kelas, keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Sebelum belajar, siapkan terlebih dahulu. Siap. Belum memulai pelajaran adalah kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tahun ajaran baru sebelum kita belajar, kita akan membuat kesepakatan kelas dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kesepakatan kelas ini dilakukan ketika pelajaran bahasa Indonesia. Jadi kalian mau kelasnya yang seperti apa? Pahamlah? Nah, kalian misalkan mau kelasnya sambil apa? Mau kelasnya mau bagaimana? Seperti itu. Jadi Bapak akan bagikan sticky note ini satu orang satu. Nanti diisi maunya seperti apa, kemudian tempel di sinilah. Munkaras dia mungkin ke sini nah. Silakan ditulis maunya seperti apa kelasnya. Maunya kayak apa di kelasnya, tak belajarnya anak belajar sambil apa, atau misalkan ada kelasnya bagaimana, atau misalkan mau contohnya kerja dengan kawan atau apa, dalam kerjaan tugasnya bagaimana, paham lah? Ya terserah saja. Ini Hendra kan. Kalau sudah lah, nanti silahkan tempel kalau Bapak suruh.
ketika ya selesai. Kalau sudah bisa ditempel di sini. Jika sudah. Ya, oke. Ada yang belum? Ya, minta kertas lagi itu. Ambil ya kertas lagi. Ini. Sudah, tinggal kita tunggu lagi 1 Juni. Sulit? Mau kelas seperti apa? Ini kelas model kalian dalam khusus pelajaran bahasa Indonesia. Sambil Bapak seru asik kerjasama. Oke, bekerja sama, punya kelas yang tidak berisik, disiplin, ingin nggak ada PR. Bisa. Oke, ngerjakan tugas sambil bermain FF. Ingin kelas yang berprestasi. Ini. Ingin kelas belajarnya santai. Ada PR ini ya, sambil main FF. Teknik kos dilarang bukit sejarah. Ini pelajaran bahasa Indonesia. Ya, kalau bahasa Indonesia tetap ya belajar yang asik. Oke, ini belajar lebih sering berkelompok. Lebih sering melakukan tugas kelompok. Kreativitasnya espriki, ini main game. Saya ingin kelas kompak dan disiplin. Saya ingin setiap pelajaran bahasa Indonesia diskusi kelompok, kerja kelompok. Nanti diskusi, ini diskusi kelompok. Oke, tenang, bersih, rapi, saling membantu itu di sini. Saling membantu. Belajar sambil mendengarkan musik, tidak terlalu ribut saat mengerjakan tugas. Oke, di sini. Nah, Bapak hidupkan dulu. Gak ada kan belajar pakai doa dulu. Kalau berdoa kan? Hah? Sudah, Pak.
Berarti untuk selanjutnya pelajar bahasa Indonesia kan berdoa. Oh, berdoa. Oh, religius lah. Berdoa. Terus gotong royong. Ini kalau di profil pelajar Pancasila ini masuk di gotong royong. Kerjasama. Terus secara kelompok, tugas berkelompok, ya kerjasama gotong royongnya. Disiplin, itu oke. Tugas tepat waktu. Kemudian ada PR, ini masuk ke ranah kreativitas. Tugas berarti kalau kerja PR tugasnya sesuai dengan keinginannya. Tugas sesuai dengan benar. Sambil santai kan tugasnya. Kemudian kelas bersih. Terus 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5. Apa lagi ya? Berarti kreativitas sudah, lingkungan sudah, main kreativitas dan sesuai inilah. Kalau ini atau ini yang sudah melakukan kerja kelompok, ini sudah gotong royong. Tadi mana tadi? Berpikir kritis. Oh ya, diskusi kelompok. Kemudian pakainya apa? Belajar berkeluaran, nggak usah. Rapi, oke, berarti disiplin di sini. Kayak rapi. Apalagi ya, punya kita kritis sudah, mengerjakan tugas sudah. Ada yang perlu ditambahkan lagi? Cukup Pak. Cukup, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, berarti Bapak minta tolong ditulis ulang yang 7 ini. Nanti kita akan tempel di sini sembari kita tanda tangani bersama. Jelas? Jelas Pak. Jadi silakan dengan kreativitasnya. Oke, ini Bapak acak. Berapa? 3, 4, 5, 6, 7. Oke, tulis ulang. Yang itu ya ditulis ulang. Kalau ada yang mau ditambahkan silahkan. 1. Yang silahkan berdiskusi, yang mau religius siapa, yang gotong royong siapa, disiplin siapa.
Nah, berarti ini kan saling menghargai kawan. Kalau mau apa. Ya, silakan ditulis ya. Ada yang belum nulis. Pak, bisa kalau gotong royong itu tulis Yang ini. Nah, kerjasama. Nah, itu aja gotong royong kerjasama. Berarti bisa tulis. Keyakinan di kelas bahasa Indonesia. Yang gondol-gondol misalnya. Oke. Silakan kalau ada yang bermotif-motif. Sudah? Oke. Eris dengan Daniel Bapak minta tolong. Ini di tempel akan tulis. Ujung-ujungnya jalan. Oke. Silakan ditempel yang tadi. Dirapikan langsung berurutan. Nah, ke sini. Ya. Dirapikan yang kurang pas. Ini jadi oh ya, pas ya. Yang enggak ada coretannya, yang enggak ada coretan. Oh, ini ada ya, yang bersih, enggak ada coretan. Ini kertas. Ambil ya. Bukan dirapikan. Ya. Nah, jadi silahkan kalian menyepakati dan ditandatangani hasil keyakinan kelas kita bersama. Karena ini setiap pelajaran bahasa Indonesia kita harus mentaati dan mematuhi keyakinan kelas yang sudah kalian tetapkan. Siapa yang membuat ini, Bapak? Yang buat? bersama, Pak. Bersama. Berarti bukan hanya Bapak, berarti keyakinan kelas kita bersama. Silahkan ditulis di sini. Ditandatangani. Nama, tanda tangan. Per orang, Pak. Per orang. Ya, silahkan. Firda. Mau dari ujung ke ujung silahkan. Ya. Nama, tanda tangan. Nama, tanda tangan.
Di kanan beda. Ya terserah di sini nih. Nah di sini bisa. Nah, banyak nih kosong. Ya. Nah tidak tenang. Di sini. Tidak apa-apa. Bertanda tangan nih Pak. Di mana di tempat yang kosong aja. Sini bisa. Yang pasti lain di atas. Jadi selama pelajaran bahasa Indonesia kita harus mematuhi keyakinan kelasnya. Silakan dilanjutkan yang lain juga. Min. Ini selanjutnya sampai semuanya menyepakati bersama. Harus pakai nama panjang Pak? Ya nama, terserah nama panggilan. Tapi ya jangan nama yang macam-macam, jangan nama bebasnya. Jadi apa aja? Nama asli lah, nama asli sesuai daftar hadir. Pakai nama asli lah sesuai daftar hadir. Silakan selanjutnya. Bukan aja ya. Ya, silakan. Ayo, yuk. Sering. Tiga. Sudah. Selanjutnya. Kelihatan dia. Ya kalau ada videoin sana nanti kelihatan. Selanjutnya, yuk berdua, bertiga tuh maju langsung.
Oke. Oke. Ada perlu ditambahkan lagi dengan kesepakatan kelas kita? Cukup Pak. Cukup ya. Oke, berarti ini harus kalian terapkan selama pelajaran bahasa Indonesia di kelas 12. Di kelas 12. Jadi terima kasih atas partisipasinya. Semoga kegiatan kedepannya kita sepakati bersama, kita lakukan dengan penuh taat dari peraturan dan keyakinan kelas yang sudah kalian lakukan. Terima kasih. Hasil ini siapa yang membuat? Bersama siapa? Bersama ya, bersama seluruh siswa di kelas 12. Jadi sampai bertemu lagi di kegiatan selanjutnya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu seperti ini ya, kita harus berkomunikasi dengan siswa. Nah, Bapak Ibu menanyakan kelasnya tuh mau kayak apa waktu saat belajar di kelas. Nah, kemudian Bapak Ibu menyediakan kertas bisa atau anak-anak menuliskan di papan tulis. Kemudian Bapak Ibu nanti hasil jawaban siswa tadi diarahkan, diklasifikasikan ke arah mana. Contoh misalkan berdoa, itu berarti religius lah, bertakwa kepada Tuhan. Kemudian mengerjakan tugas secara berkelompok, berarti itu gotong royong arahnya. Jadi dibuat seperti itu. Jadi tujuannya untuk menyepakati. Nah, ketika sudah menentukan kesepakatan kelasnya, Bapak Ibu harus ini juga ditandatangani kesepakatan kelasnya oleh siswa. Ditandatangani, jadi nanti jangan diberi hukuman, diberikan restitusi dalam melakukan kesalahannya. Jadi nanti kesepakatan kelasnya ditulis ulang dan ditandatangani bersama. Dan nanti dibuat menjadi lebih rapi, ditempel atau diberi figuran di dalam kelasnya. Jadi peraturan kelas yang kemarin itu diganti, dirubah atau dimodifikasi menjadi keyakinan kelas. Nah, syukur-syukur juga peraturan sekolah menjadi keyakinan sekolah. Jadi begitu Bapak Ibu. Nah, untuk wali kelas bagaimana? Siap tidak nih tahun ajaran baru nanti membuat keyakinan kelasnya? Siaplah. Nah, jadi tidak ada lagi peraturan, kita rubah menjadi keyakinan kelas. Oke, seperti ini ya untuk contoh keyakinan kelas. Cuma ganti nama ya. Dahulu contoh kayak pendekar, sekarang gantinya dimensi ke-3. Nah, Bapak Ibu, budaya positif itu didasari dengan peraturan kelas tadi. Nah, yang bahar itu kan peraturan kelas. Bapak Ibu kembangkan lagi menjadi keyakinan kelas. Yang mana keyakinan kelas itu mendapatkan atau menghasilkan lingkungan yang positif, sehingga lingkungan yang positif itu menjadi budaya positif yang akan kita lakukan di SMA Negeri 1 Mentaya Hilir Utara. Seperti itu. Nah,
Bapak Ibu, yang manakah merupakan keyakinan kelas? Yang kanan apa yang kiri? Yang mana? Ini yang sebelah kanan saya atau sebelah kiri saya? Yang kanan, kesepakatan kelas, Pak. Kami akan dulu dan murid. Kenapa? Yang jawab Kanan siapa yang jawab kanan? Kenapa? Keyakinan, kesepakatan kelas di bagian kanan ya. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Artinya kalau ada saling menyayangi mengasihi, berarti semua proses bisa kita lakukan dengan baik. Nah, sama-sama, bukan karena paksaan. Tapi kami yang semangat belajar. Nah, itu dia. Kita yakin. Ya, yakin. Nah, yang jawab ini tadi siapa? Ada langsung berubah pikiran. Iya, betul sekali. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah paham, berarti nanti di lapangannya Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu peraturan yang tadi itu kan sudah dimiliki. Nah, tinggal dirubah. Next. Nih, Bapak Ibu dalam membuat pendalaman tentang keyakinan kelas, Bapak Ibu ini ya kita silakan sambil makan saja. Dalam membuat keyakinan kelas itu terlihat, kemudian terdengar dan berperilaku. Jadi ada hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Jadi kalau misal hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Itu hormat. Kemudian kalau bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan. Seperti itu. Sedangkan terima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima dalam suatu kelompok. Seperti itu. Jadi ini kalau misalkan Bapak Ibu nanti keyakinan kelasnya membuat tabel T atau tabel I, jadi dipilih aja yang mana. Mau yang model terlihat, terdengar, berperilaku, atau yang model T, hormat, tampak seperti, tidak tampak seperti. Nah, seperti itu. Jadi disesuaikan saja. Next. Nah, ini contohnya Bapak Ibu tentang yang hormat ya. Yang tabel T, datang tepat waktu, tidak tampak sepertinya, sering hadir terlambat. Nah, itu yang tabel T, menyapa teman dan guru setiap hari. Nah, yang tidak tampaknya tak acuh kepada teman dan guru, itu merumuskannya. Kemudian mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Kalau tidak terlihatnya atau tidak tampak, tidak mengembalikan. Seperti itu. Itu kalau tabel T. Sedangkan tabel Y, ya, kalau tabel Y terlihat, terdengar dan berperilaku. Jadi kosakatanya yuk saya bantu, itu terdengar, masih dengar aja. Kemudian kalau terlihat dia kesiannya misalkan, seperti itu cuma melihat aja, tidak melakukan. Sedangkan berperilaku berarti dia sudah melakukan mulai dari senyuman. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini contoh ya. Kalau peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelasnya seperti apa? Dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya seperti apa? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang, melakukan dilarang. Banyak dilarangnya itu berarti masih peraturan ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, seperti ini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Berarti
menghormati. Nah, kosakatanya berbeda sudah keyakinan kelas. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti apa? Komitmen. Seperti itu. Dilarang melakukan kekerasan, berarti menjaga keselamatan dan menghormati orang lain. Jadi perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas, kosakatanya harus diubah seperti itu. Gunakan masker berarti masuk ke ranah kesehatan keselamatan. Kelas harus bersih. Apa? Masuk ranah apa? Ya, kebersihan. Kebersihan apa? Kebersihan lingkungan. Betul. Nah, jadi seperti itu. Berdoa sebelum belajar dan setelah belajar. Ranah apa? Religius. Betul. Iya. Jadi sudahlah. Ada pertanyaan dalam membuat keyakinan kelas? Iya, cukup. Jadi tidak perlu panjang kalau misalkan keyakinan kelas. Seperti itu. Karena kayak ini tadi Pak Karli, kita kan ada tabel Y, tabel T, ya pilih yang mana? Dia maunya kemana? Misalkan begini, gunakan seragam olahraga pada hari Jumat. Kesepakatan kelasnya apa? Seragam olahraga pada saat, atau keyakinan kelas pelajaran olahraga lah, contoh lah, harus menggunakan seragam olahraga. Itu peraturannya. Keyakinan kelasnya bagaimana? Tadi kan kalau pelajaran olahraga harus menggunakan seragam olahraga. Itu peraturan. Untuk membuat menjadi keyakinan kelas apa kosakatanya? Panjang. Komitmen. Ya, berarti komitmen. Contoh lagi, setiap pelajaran agama Islamnya Pak Karli, siswa wajib membawa Al-Quran. Keyakinan kelasnya apa? Apa? Komitmen. Contoh lagi, pelajaran bahasa Inggris, siswa mewajibkan membawa kamus. Itu peraturannya. Keyakinan kelasnya komitmen. Betul. Ada pertanyaan sampai sini? Paham? Bisa lah? Yuk bisa. Membuat keyakinan kelas. Kita lanjut. Bisa lah, karena pokoknya kita tahun ajaran ini harus ada keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yuk. Lanjut. Nah, setiap manusia itu pasti memerlukan kasih. Iya. Sayangnya kepada. Ya, saya kepada diri sendiri, saya kepada. Iya. Nah, itu bahaya itu. Kemudian penguasaan, berarti penguasaan itu Bapak Ibu memiliki hak mengaturnya. Kemudian Bapak Ibu juga memiliki kebebasan mau ngapain saja ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu juga memiliki kesenangannya masing-masing. Mau bagaimana modelnya bebas saja, karena memiliki kesenangan pribadi tadi. Kemudian bertahan hidup, jangan saling senggol-menyenggol untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri. Seperti itu. Kita lanjut. Ini kebutuhan dasar manusia. Dari kebutuhan dasar manusia ada pertanyaan tadi tentang rasa sayang, menghargai, kesenangan, penguasaan. Ya, kembali ke diri sendiri. Nah, bagaimana untuk melakukannya itu? Maka ada namanya 5 posisi kontrol. Apa saja? Nah, yang tadi, apakah Bapak Ibu sebagai penghukum? Apakah Bapak Ibu sebagai rasa bersalah, teman, komando, atau manajer? Ayo, yang mana? Posisi kontrolnya.
Bapak Ibu mau saya contohkan ya. Contoh guru berbuatnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Kamu ini ya terlambat terus tiap hari. Kemarin sudah, ini sudah, tambah lagi tidak masuk. Berarti itu posisi kontrolnya sebagai penghukum. Bisa saja sih, sah-sah saja karena ada teorinya. Terus bagaimana kalau misalkan menjadi pembuat rasa bersalah dengan yang tadi itu, siswa yang tidak masuk tadi? Ayo. Jadi Bapak Ibu rancak atau Bapak ini kecewa sama kamu, padahal Bapak sudah menghargai kamu, membela kamu, biar kamu hadir setiap waktu. Bapak sudah datang ke rumah kamu, berkomunikasi dengan orang tua, tapi tidak ada perubahan. Merasa bersalah, buka lagi, buli-buli, masuk ke paling. Jadi rasa bersalah, tapi berbahaya juga, itu kan. Kalau siswanya tidak kuat mental, bisa loncat dari jembatan. Menjadi merasa bersalah dia kan. Sakit jiwa. Nah, tapi kalau misalkan menjadi teman posisi dirinya, membuat alasan, contohnya seperti apa, ada yang bisa ya? Alasan aja kamu nih, kan kayak itu kan. Kalau misalnya dia merasa posisi guru kita nih sebagai teman siswa kan seperti itu. Biasanya kalau Pak Yuda kan biasa posisi dirinya kan teman ini, yang saya lihat terus itu posisi temannya kepada siswa. Karena apa? Posisi itu yang paling cocok untuk menghadapi guru BK kepada siswa. Tapi Pak Yuda bisa juga dia sebagai pemantau jalan sana, jalan sini. Mau hitung mengukur tadi itu berapa gerak jumlahnya nih, berapa yang sudah dilakukan. Jadi pemantau yang dilakukan Pak Yuda memang cocok karena guru BK. Jadi pemantau memang semuanya ini ya guru BK juga. Makanya nanti guru BK juga ada juga keyakinannya seperti itu. Nah, kalau sebagai manajer itu beda lagi. Kalau jadi manajer berarti kita harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Coba sini, kenapa kamu tidak hadir beberapa hari ini? Beda gayanya loh, kayak pemimpin itu. Nah, terus orang tua kamu apakah tidak membangunkan? Nah, seperti itu. Itu kalau misalkan jadi manajer. Tapi saya itu kemarin bingung dengan ada kasus 3 tahun lalu atau 4 tahun lalu. Apakah itu sebagai siapa ya? Siswanya nih ujian nih harusnya, tapi gerimis hujan masih tidur di ayunan. Sampai datanglah dua orang guru. Nah, sampai dibangunin. Sebagai siapa ya guru itu? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Kan kita mendatangi siswa, mau bangun, ulangan, gitu kan? Datang ke rumahnya, sebagai siapa ya? Sebagai teman ya? Sebagai teman kan itu? Iya. Iya, seperti itu. Jadi penghukum ya. Nah, jadi 5 posisi kontrol ini kita gunakan di momen yang memang jangan langsung. Jadi kita datang menemui jangan langsung. Ya, bertahap aja sebagai siapa. Tapi semuanya bisa digunakan di dalam satu kasus gitu. Oke. Ada kasus nggak? Ayo kita coba analisis. Sebagai siapa? Atau wali kelas kemarin tidak naik kelas salah siswanya. Kemudian didatangi sama orang tua siswa. Iya. Jadi teman, jadi murid. Iya. Kalau bisa jadi pemantau aja karena sering WA, akhirnya nggak dibalas pantau. Oke. Ya ada lah namanya kita sebagai guru itu macam-macam lah. Kadang WA masuk. Next kita lanjut. Sampai sini ada pertanyaan posisi kontrol? Oke. Boleh dong, karakter kita boleh. Apalagi Bu Titi kan karakternya bisa bermain peran banyak kan. Guru bahasa Indonesia pasti bisa. Nah, Bapak Ibu, nih seperti ini pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Ya pasti
membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah melakukannya, menghukum. Kamu ini tidak pernah hadir, kamu ini. Menjat langsung menuduh, menghukum. Ayolah, lakukan demi ibu, lakukan demi bapak, biar kamu. Nah, itu sebagai teman, bukan sebagai pengemis ya. Kan ada, aduh, saya rasa saya sebagai pengemis ini sudah menyuruh ini siswa, bukan. Tapi kita posisi kontrol waktu itu sebagai teman kepada siswa. Nah, apakah kamu mendapatkan stiker bintang ini atau ada yang mau permen? Ada biasanya gitu kalau. Nah, itu bisa masuk ke ranah pemantau. Jadi kita tahu nih siapa yang rajin. Tetapi itu kan ranahnya penghukum dengan konsekuensi tadi. Nah, kemudian kalau menjadi manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Coba lihat bagaimana kamu mengerjakannya. Nah, itu kalau menjadi manajer, apalagi yang ekonomi, ketika sudah bawa buku, nah ini seperti apa? Ketika Bu Esti jadi teman, ini salah, nah, beda adanya. Manajer, coba kamu perhatikan. Nah, ini harusnya seperti apa? Jadi siswanya yang menjawab semua dan memberikan solusi. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalkan sebagai penghukum kamu selalu paling terakhir, itu penghukum atau dikerjakan ini, maka kemarin sudah dijelaskan kenapa masih salah. Nah, itu penghukum sudah. Jadi nanti Bapak Ibu diposisikan aja dirinya nanti sebagai siapa. Jangan terus-terusan kayak gitu. Nanti siswanya memberi julukan kepada Bapak Ibu. Wah, Bapak yang ini, Ibu yang ini, ya. Ya. Bahaya itu. Oke, lanjut kita. Nah, ini Bapak Ibu, bagaimana sebenarnya kita itu dalam melakukan kegiatan? Apakah peraturan itu kita sebagai pemantau konsekuensi dan pemberian hadiah, atau sebagai nilai-nilai dalam manajer memperbaikinya kualitas itu? Contohnya, kalau kamu tidak titik-titik, kalau kamu tidak akan mengumpulkan tugas, saya akan memberi kamu apa? Nilai jelek. Itu kalau peraturan memantau konsekuensi atau dia. Kalau kamu sudah melakukannya, maka nilai kamu akan saya beri sama. Tapi kalau misalkan kita manajer, apa yang kamu yakini, bagaimana cara kamu memperbaiki masalah ini? Sering itu saya lihat ketika kita setelah akhir sumatif, iya kan? Nah, ini kayak apa nih, belum tentu juga kapan kamu mau mengerjakannya. Misalnya 2 hari 3 hari ini manajer lagi jadinya kan? Ya, insya Allah itu pertanyaan yang sangat aneh, insya Allah itu. Padahal kan bisa dia memposisikan dirinya ngerjakannya kapan. Oke, dari sini lagi ada pertanyaan. Lanjut, oke, kita lanjut. Tentang segitiga restitusi. Oke. Bagaimana melakukan segitiga restitusi? Nah, Bapak Ibu, pertama Bapak Ibu kalau melakukan, ada siswa lah terlambat, siswa kadang mengerjakan tugas, kemudian siswa bolos, siswa tidur di kelas, itu jangan langsung kita beri hukuman, tapi kita gunakan segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Caranya bagaimana? Contohnya kemarin saya contohkan Masita kemarin. Masita terlambat, kemudian saya panggil ke ruang guru. Saya tanyakan, kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu terlambat? Apa penyebabnya? Tahu tidak kesalahan kamu apa? Tahu tidak kamu Bapak panggil ke sini? Nah, itu masuk menstabilkan identitas. Kemudian divalidasi kebutuhannya. Setelah itu menanyakan keyakinan kelas. Ingat tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Dan kita lanjutkan ya di segitiga restitusi yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa pertama itu kita harus menyetabilkan identitas. Nah, menyetabilkan pertanyaan kita kepada siswa dengan cara, kamu tahu tidak kenapa kamu dipanggil ke sini? Nanti tahu Pak, tidak tahu. Kalau tidak tahu kita tanya, kamu ini telah melakukan ini, seperti itu. Kemudian validasi kebutuhannya.
apa yang menyebabkan siswa itu terlambat? Contohnya, ditanya apa yang membuat kamu terlambat, dia akan menjelaskan semuanya. Nah, agar kamu tidak terlambat bagaimana? Nah, dia yang akan menjawab dan mengungkapkan semuanya, siswanya. Jadi kita tidak memberikan jawaban kepada siswa, tetapi kita berpikir itu jawaban sesuai tidak dengan yang kita inginkan. Nah, kalau sesuai, oh ya, Bapak pegang komitmen kamu masih ingat tidak dengan keyakinan kelas kita? Nah, menanyakan keyakinan tadi, ya, bahwa keyakinan harus seperti A, B, C, D yang disampaikan lah, seperti itu. Nah, next kita lanjutkan, seperti apa sih kalimat yang akan kita ucapkan? Nah, jadi ketika guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kalau kamu menyalahkan diri kamu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Menstabilkan identitas seperti itu. Kalau tentang menstabilkan identitas seperti ini kalimatnya. Kalau misalkan kita memvalidasi, ya, memvalidasi kebutuhannya. Nah, jadi kita akan berbicara kepada siswa, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk daripada itu, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, kenapa? Nah, kita mendengarkan. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain juga yang bisa membuat kamu bisa lebih baik. Contohnya seperti apa? Biarkan siswa itu yang menjawabnya, maunya seperti apa. Kita jangan sampai memberikan contoh, biarkan siswa tersebut yang memberikan jawaban. Kemudian kita ke keyakinan. Kita ke bagian keyakinan. Bagaimana sih cara melakukan keyakinan? Nah, apa keyakinan kelas yang sudah kamu langgar? Nanti dia akan menjawab. Nah, kita percaya bahwa keyakinan kelas kita seperti apa yang kamu ketahui. Bisa seperti itu. Kamu ingin menjadi siswa yang seperti apa? Murid yang bagaimana? Anak yang bagaimana? Nah, seperti itu. Biarkan siswa itu yang menjawab tanpa harus kita contohkan atau kita beritahukan. Coba lihat anaknya si A itu bagus seperti ini, jangan. Itu sama seperti membandingkan. Ada pun contoh tentang melakukan segitiga restitusi seperti ini Bapak Ibu. Pelajaran kita sudah selesai. Mas Sita, setelah ini temui Bapak di ruangan Bapak. Terima kasih. Pak Dwi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan wabarakatuh. beristirahat. Salam. Masuk. Tahu tidak Mas Sita kenapa Bapak panggil ke ruang guru? Nah, Mas Sita, setiap orang itu pasti memiliki kesalahan. Jadi sebenarnya Bapak kesini bukan untuk menghukum kamu, tetapi Bapak ingin mencari solusi atas kesalahan yang Mas Sita lakukan. Nah, jadi Mas Sita, kenapa bisa terlambat masuk sekolah? Ya, alhamdulillah. Malah main game. Apa nggak sambil nonton video itu? Video Korea. Wah, zaman sekarang masih seperti itu. Nah, Mas Sita, masih ingat tidak keyakinan kelas dalam pelajaran bahasa Indonesia yang telah kita sepakati bersama?
Mohon jangan diulangi lagi. Oke? Terus Bapak pegang komitmen yang kamu lakukan. Semoga komitmen ini kedepannya akan dilakukan dengan baik, dengan patuh peraturan, dan semoga Mas Ita tidak yang lagi. Terima kasih ya. Mohon jangan diulangi lagi. Silakan ke kelas. Jika nanti saran lagi, kita akan diskusikan lagi masalah yang telah ini. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Nah, salamnya ya. Tunggu dulu ya. Itu kenapa sepatunya berwarna putih? Nah, kalau seperti itu kita lanjut ke meja tiket. Ya, ayo kita ke sana. Kita ke sana. Tahu kan di sini? Di sini sebenarnya Bapak memanggil bukan untuk mencari masalah. Jadi kita di sini untuk mencari solusi bersama. Apa penyebab yang telah dilakukan Mas Ita sehingga Mas Ita tidak menggunakan sepatu berwarna hitam? Bapak terima. Nah, Mas Ita masih ingat tidak tentang keyakinan sekolah kita? Jadi, ya. Kesalahan kamu semoga kedepannya tidak diulangi lagi kesalahannya. Akan Bapak berikan surat izin masuk. Nanti kalau terjadi masalah silahkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Ita dari kelas 12. Minggu ini saya melakukan 2 kesalahan, yaitu datang terlambat dan tidak menggunakan sepatu berwarna hitam. Saya dipanggil ke ruangan panikon. Saya kira saya akan dimarahi dan dihukum oleh panikon. Namun ternyata panikon tidak memarahi dan menghukum saya. Malahan panikon memberikan nasihat dan motivasi. Di sini saya mendapatkan motivasi untuk memperbaiki diri dan menjadi siswa yang lebih disiplin lagi. Contoh lagi, siswanya itu tidak menggunakan sepatu berwarna hitam. Jangan langsung kita hukum. Kenapa? Tanyakan. Tampilkan dahulu sampai jangan juga kita akhirnya memberi hukuman. Pokok bagaimana biar besoknya dia tidak menggunakan hal yang sama. Seperti itu. Kita next. Nah, Bapak Ibu, kita intervensi 30 detik. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apa saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar? Apakah kamu lakukan ini sesuai? Jadi peraturannya apa? Sepenuhnya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Seperti itulah contoh-contohnya. Next. Nah, Bapak Ibu, kita refleksi. Hal apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan ini?
peran Among seperti apa yang akan saya lakukan selama mengikuti diseminasi ini. Saya akan menjadi Among yang seperti apa? Apakah setelah mengikuti diseminasi ini? Silahkan Bapak Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti diseminasi ini, hal baru apa yang mengubah paradigma saya, kemudian yang saya dapatkan? Yang pertama adalah mungkin ada beberapa urutan tadi ya, biasanya yang kita lakukan itu kita sebagai guru, bisa sebagai teman, kemudian sebagai penghukum dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan nilai positif ini, nilai positif gitu ya. Ini jadi yang budaya menghukum atau misalkan membuat dan lain sebagainya menjadi lebih baik lagi, seperti menjadikan kita dengan siswa itu sebagai teman, kemudian lagi tadi tidak menjas siswa secara langsung, jadi secara bertahap. Jika memang dengan tahap-tahapan itu tidak bisa juga, ujung-ujungnya adalah kita menghukum. Terima kasih. Nomor dua, lihat tentang perasaan. Nomor dua, perasaan apa yang muncul selama kegiatan diseminasi? Terima kasih atas waktunya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 2. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Jadi yang saya pahami dari paparan materi tadi, khususnya tentang motivasi intrinsik ya. Motivasi intrinsik berkaitan dengan teori kontrol ya. Teori kontrol yang berhubungan diri sendiri itu yang harusnya adalah diri kita sendiri yang harus mengkontrol, bukan orang lain yang mengkontrol. Jadi jadikan kita harus mampu menyesuaikan orang lain untuk menjadi lebih baik, jangan memaksa orang lain untuk mengikuti keinginan kita. Itu saja. Perasaannya senang karena banyak yang didapat, mudah-mudahan bisa memotivasi untuk menjadi lebih baik. Terima kasih. Nomor 3. Ya, silakan. Nomor 3, peran kamu seperti apa ya? Selama mengikuti diseminasi. Peran kamu seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti tes? Apa ya? Kalau saya itu tipe ganda. Kadang saya galak, kadang saya bisa ngomong. Berarti mana? Teman, penghukum, manajer, mungkin pemantau, teman kali ya. Ya, Teman. Saya bisa jadi teman. Nah, setelah Bahkan saya selalu bilang ke anak-anak bahwa kita tuh teman sekelas, cuma bedanya saya di depan, saya di belakang. Oke. Ya, nomor 4, saya akan menjadi Among seperti apa? Apakah setelah mengikuti kegiatan ini? Bu Titi. Nomor 4. Saya teman pokoknya. Jadi apa penghukum, manajer? Setelah mengikuti kegiatan ini, Among seperti apakah setelah mengikuti diseminasi ini? Maksudnya setelah mengikuti ini, peran saya kepada siswa. Mau mencoba sebagai siswa. Oh, kalau ingin mencoba, saya pengen mencoba semua. Sebagai teman, manajer, kemudian apa tadi? Penghukum, pemantau, dan kebetulan sebelum mengikuti ini semua itu juga sudah pernah saya lakukan.
mungkin sudah banyak kejahatan yang berjejak dan melukai banyak hati siswa itu sudah sering mungkin. Karena karakter saya yang sudah seperti itu. Jadi, sudah sering juga Pak. Cuman kan dalamnya hati kita tidak pernah tahu seberapa dalam lukanya. Saya akan menjadi among seperti apa. Kalau setelah ini saya inginnya tadi sama kayak Bu Satria menjadi teman. Rasanya kalau guru dan siswa tercipta hubungannya itu konteksnya pertemanan itu menjadi lebih dekat dan komunikasi lebih enak Pak. Jadi mereka tidak merasa terbebani, tidak merasa di bawah tekanan, tapi ya tetap saja karena guru dan siswa tetap harus ada jarak yang kita jaga. Jangan nanti guru dan siswa berteman kemudian jalan-jalan, kemudian terjadi hubungan di luar guru dan siswa. Nah itu bisa mengundang bahaya dan fitnah Pak. Jangan sampai tercipta setelah disimulasi hubungan pertemanan tapi mesra. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian di sini. Next kita akan lanjut lagi. Ya, berarti kegiatan kita berakhir sampai di sini. Terima kasih. Sebelum mengakhiri ini saya ucapkan dan kita ucapkan bersama dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, foto bersama. Bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Halimah Kurniasi, guru mata pelajaran kimia di SMA Negeri 1 Mentaya Hidayat Utara. Saya ingin memberikan testimonisan yang dilakukan oleh rekan saya, Bapak Nikon Bastari. Setelah saya mendapatkan dan mendengarkan kegiatan serta mengikuti destinasi, saya banyak mendapatkan wawasan, pengetahuan sekaligus pencerahan tentang budaya positif yang ditanamkan kepada siswa dan bagaimana guru harus bertindak ketika mendapati pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Kemudian, penanaman budaya positif sangat penting dilakukan sehingga dapat menumbuhkan motivasi dalam diri, peserta didik untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi luhur serta berakhlak mulia. Kemudian, hal baik yang didapatkan untuk menjadi inspirasi atau ide yang dapat diterapkan pada murid, yaitu salah satunya dengan membuat keyakinan kelas yang didapat dari hasil surat pendapat dengan peserta didik, kemudian dituangkan menjadi sebuah kesepakatan kelas yang harus dipatuhi bersama. Selanjutnya, tanggapan saya tentang cara rekan kami Bapak Nikon Bastari dalam menyampaikan tanggapan atau menyampaikan materi adalah beliau menyampaikannya sangat jelas, kemudian mudah untuk dipahami, kemudian khususnya untuk saya dan rekan-rekan teman saya sebagai peserta sangat bermanfaat untuk mendengarkan dan mengikuti kegiatan tersebut dengan sangat antusias. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Nikon Bastari. Semoga kegiatan atau budaya positif ini membantu kami dan semakin menambah ilmu di sekolah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.